Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke. Sebelumnya Ibu menanyakan kepada kalian, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Selamat, Ibu. Oke, baik. Untuk itu, untuk mengawali proses pembelajaran kita di hari ini, maka Ibu meminta Mili untuk memimpin doa di siang hari. Mili dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami mau belajar, Tuhan jaga kami serta kami mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita ada berdoa sebelumnya. Terima kasih Mili sudah memimpin doa di siang hari. Saya mengajak kalian semua bangkit berdiri dan kita akan ice breaking. Tepuk semangat. Dalam posisi yang berdiri, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Semua sudah tahu kan? Kalau gitu kita bernyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila dari pandang berkata pada keluarga besar dan beragam mulia. Kita bergabung gotong royong mandiri, kreatif dan bertransaksi. Rekan-rekan persilakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, Ibu menanyakan kepada kalian terlebih dahulu. Minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, pasti kalian sudah mengetahui tokoh-tokoh siapa saja yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Nah, ada yang bisa bilang, wah Ibu, siapa tokoh-tokoh tersebut? Oke, tepuk tangan. Orang yang diberikan oleh anak-anak semuanya itu adalah guru. Jadi, tokoh-tokoh perumusan Pancasila yang berperan penting dalam perumusan Pancasila itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Yang dimana mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sangat hebat dalam perumusan Pancasila. Walaupun mereka itu mempunyai latar belakang dan juga kepentingan yang berbeda-beda, namun mereka tetap bersatu untuk bekerja sama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berkat dari persatuan mereka, maka lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ketika tokoh yang tadi sudah kalian sebutkan, maka Ibu juga mau bertanya kepada kalian, dari ketiga tokoh tersebut, sifat keteladanan apa saja yang patut kalian contoh? Sikap bebas Sikap sikap belajar dan terang, sikap bebas berkorban, ada lagi? satu-satu. Gabriel? Oke, kalian semua sangat luar biasa, semuanya benar. Jadi materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani perilaku Pancasila dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik adalah peserta didik mampu meneladani sikap para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan yang pertama itu, apa itu perilaku Pancasila? Kalau kita berbicara tentang perilaku, maka itu seringkali berhubungan dengan sikap dan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Namun semuanya itu harus mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila seperti jujur, gotong royong, adil, dan menghargai sesama. Jadi untuk sikap yang jujur ini ketika anak-anak dalam situasi ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu ada anak-anak sudah mempersiapkan diri kalian untuk belajar supaya ketika nanti ujian anak-anak sudah bisa mengisi lembar jawaban, mengisi lembar pertanyaan dengan baik dan tidak boleh menjelek pekerjaan teman lainnya. Kemudian untuk contoh gotong royong itu seperti contohnya ketika siswa kelas 5 berkumpul bersama-sama untuk membersihkan lingkungan SD Negeri 73 Ambon. Kemudian untuk contoh menghargai sesama ini ketika anak-anak itu bisa menghargai pendapat teman kalian. Situasinya dalam diskusi kelompok, kalau ada yang berbeda pendapat dengan kalian,
kedua itu kalian harus menghormati guru dengan menyapa guru dengan sopan. Kemudian yang ketiga itu kalian harus berteman dengan siapa saja tanpa harus membedakan teman-teman kalian yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan bahasa dan lain-lain. Kemudian di sini ada nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi beriman berarti meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Sedangkan bertakwa berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan akhlak yang baik dan rasa tanggung jawab kepada sang manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja? Yang kedua ada berakhlak mulia, yang mana berakhlak mulia ini berarti berperilaku baik, sopan santun juga dalam menghargai orang lain. Sikap ini mencerminkan pemahaman moral seseorang dalam berinteraksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ketika mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan. Situasinya seperti ketika kalian pergi ke sekolah, terus kalian lewat ada tetangga yang sedang membersihkan lingkungan, kalian bisa mengucapkan selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, permisi saya mau lewat. Kemudian contoh yang kedua adalah berkata kasar atau berbohong pada orang lain. Kalau contoh yang kedua ini mungkin sangat menarik untuk dibahas karena dalam situasi di kelas 5 ini saya kalian masih mengeluarkan kata-kata yang kotor, ada juga yang menyinggung perasaan orang lain sehingga menimbulkan banyak masalah yang terjadi di kelas ini. Maka dari itu kalian harus belajar beretika yang baik. Jadi beretika berarti tahu kapan harus berbicara, bagaimana memberi kata-kata yang lebih baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kalian itu bisa menjadi penyemangat bagi orang lain, namun juga bisa melukai hati orang lain. Kemudian nilai-nilai yang ketiga itu adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap bangsa serta negara yang ditunjukkan dalam sikap menjaga persatuan, menghormati simbol negara, dan berkontribusi bagi kemajuan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang keempat ada nilai keteladanan yaitu gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan secara sekolah demi kepentingan bersama. Nilai-nilai ini memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan kelas dan lingkungan secara bersama. Yang kedua itu menanam dan merawat tanaman di sekolah. Yang ketiga itu membagi kesehatan terutama anak-anak. Yang kelima itu musyawarah mufakat adalah cara mengambil keputusan bersama dengan membuka pendapat, mendengarkan sesuatu satu sama lain dan mencari kesepakatan yang adil. Nilai ini mengajarkan demokrasi, tanggung rasa dan kecerdasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalian mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa ketua kelas kalian, kemudian ada sekretaris dan lain-lain. Jadi ibu sudah menjelaskan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ibu mempunyai 8 nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari yang dimana nanti anak-anak maju, siapa saja yang mau nanti bisa maju untuk mengisi gambar-gambar ini sesuai dengan dia punya nilai-nilai. Dan itu merupakan medali yang dibawa dan aman sementara dan di
ketua kelas melakukan kelompok untuk membesarkan kebersamaan. Semuanya pertama untuk Lama dan sopan menyenangkan dari agama dan kebudayaan masing-masing. tangan untuk video. Ada lagi yang mau? Saya sejarah tentang negara Indonesia. Tangan untuk diri. Merasa kalian sudah memahami nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti ibu akan membagikan kalian dalam kelompok dan kalian akan bermain puzzle dan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang lagi itu kelompok 3. Masing-masing tentukan dia punya ketua kelompok dan akan mewakili kelompok kalian untuk maju mengambil potongan puzzle. Apakah kalian menentukan ketua kelompok kalian? Untuk ketua kelompok dipersilakan maju ke depan dan untuk mengambil potongan puzzle ini.
selanjutnya terus yang ketiga kita menggunakan apa yang paling selanjutnya kelompok dua silakan untuk mempresentasikan. Nilai-nilai Pancasila yang ditentukan oleh tokoh yang mengamalkan. Siapakah nama tokoh yang kalian dapatkan? Kami mendapatkan nilai yang Pancasila sebagai persatuan Indonesia melalui gagasannya. Beliau berusaha menyatukan pandangan para tokoh dalam merumuskan kawasan negara yang kuat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam menegakkan perwakilan. Beliau menunjukkan sikap yang menghargai musyawarah dengan aktif dalam bersikap legislasi untuk menyumbangkan pemikiran terbaiknya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Gagasan beliau tentang keadilan dan kesejahteraan dapat tercermin dari poin-poin dasar negara yang disebutkan. Apa yang tertangkap dari sikap tokoh tersebut? Belajar menyampaikan pendapat dengan sopan dan kedua dari partisipasi yang dilakukan oleh kegiatan diskusi kelompok di sekolah, menghargai hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Mari sekian dari kelompok kami, apakah ada saran kritik atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Ya baik, sekian, terima kasih. Sekarang kelompok sebelumnya kita bikin dulu. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, menentukan. Bolong-bolong
Ya anak-anak karena kalian sudah memahami materi di hari ini, maka ibu mempunyai quiz untuk kalian. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan benar. Pembelajaran kita di hari ini adalah perilaku Pancasila adalah sikap dan perbuatan baik yang menunjukkan kita menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita selalu jujur saat berbicara maupun bertindak, bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang bedakan, menghormati teman, guru dan orang-orang yang lebih tua diri, serta menolong siapa saja yang membutuhkan, serta mau bekerja sama demi kebaikan bersama. Jika kita membiasakan sikap tersebut, kehidupan di rumah, sekolah, dan maupun lingkungan akan terasa lebih rukun, lebih saling menghargai dan jauh dari pertengkaran. Dengan meneladani Pancasila, kita juga ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan suasana yang aman dan damai, serta membantu menumbuhkan kehidupan masyarakat yang dan jadi sampai dulu materi kita di hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu dari Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka ibu meminta waktu untuk memimpin kita